Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi MTS Persis Kota Serang kelas 9. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi walaupun perjumpaan ini melalui jaringan. Walaupun demikian tidak menyurutkan kita semua untuk terus semangat belajar, ya. Anak-anakku sekalian, saat ini atau untuk materi hari ini, yakni kita akan belajar mata pelajaran tafsir surat Al-Baqarah ayat 196. Mari kita simak sama-sama, mari kita baca sama-sama ayatnya, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Fa in uhsirtum famastaysara minal hajj wala tahliku ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Faman kana minkum maridan aw bihi adam min ra'sihi fa fidyatam min siyami aw shadaqatin aw nusuk. Fa idza amintum faman tamatta'a bil umrati ilal hajj famastaysara minal hajj. Faman lam yajid fasyamu thalathati ayyamin fil hajj wa sab'atin idza raja'tum. Tilka asyarata kamilata dzalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram. Wattaqullah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Itu, ya. Surat Al-Baqarah ayat 196. Apa sih isinya? Nah, kita lihat artinya. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Jika kamu terkepung, terhalang oleh musuh atau karena sakit, maka sembelihlah korban yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya. Jika di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya, lalu ia bercukur, maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu berpuasa atau bersedekah atau berkurban. Apabila kamu telah merasa aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umroh sebelum haji di dalam bulan haji, wajiblah ia menyembelih kurban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan binatang kurban, atau tidak mampu, maka wajib berpuasa 3 hari selama masa haji dan 7 hari apabila kamu telah pulang kembali. Itulah 10 hari yang sempurna. Demikian itu kewajiban membayar fidyah bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada di Masjidil Haram, orang-orang yang bukan penduduk Mekah. Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaannya. Nah, tentu saja setiap ayat yang turun itu ada sebab musababnya.
atau kita sebut dengan asbabun nuzul. Apa sih yang menyebabkan turunnya ayat ini? Nah, kita lihat ini asbabun nuzulnya, salah satunya. Ya, ada asbabun nuzul. Kenapa sampai turut ayat itu? Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat berada di Hudaybiyah sedang berihram, kaum musyrikin melarang mereka meneruskan umroh. Salah seorang sahabat yaitu Ka'ab bin Ujrah, kepalanya penuh kutu sehingga bertebaran ke mukanya. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lewat di depannya dan melihat Ka'ab kepayahan. Mungkin kepayahannya karena ngurusin rambut yang banyak kutunya. Lalu turunlah ayat tadi. Gitu ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, apakah kutu-kutu itu mengganggu? Rasulullah menyuruh agar ia bercukur dan membayar fidyah. Nah itu ya. Asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya Al-Quran. Jadi ada yang meriwayatkan tadi juga karena Rasulullah melihat Ka'ab bin Ujrah yang kepalanya banyak kutunya sehingga dia kerepotan mungkin atau merasakan sakit dan sebagainya yang mengharuskan dia supaya kutu-kutu itu tidak ada ya harus dicukur, padahal belum waktunya untuk bercukur atau tahallul. Nah, karena ada uzur tadi, karena ada sebab tadi, maka ini Ka'ab bin Ujrah harus membayar fidyah. Tuh ya, asbabun nuzulnya. Nah, ayat tadi wa'tamul hajar wal umrata lillah itu di antara isi kandungannya yakni menyempurnakan haji dan umroh. Kemudian salah satu larangan dalam haji dan umroh adalah memotong rambut sebelum tahallul. Itu tidak boleh. Ya, salah satu larangannya. Bahkan ada di riwayat lain yang mengatakan salah satu penyebab turunnya ayat tadi ada salah satu sahabat yang memakai wangi-wangian. Nah, itu juga larangan. Ya. Ada salah satu sahabat yang memakai wangi-wangian sehingga Rasulullah menyuruh sahabat tersebut mengganti dengan pakaian ihram yang lain. Sehingga wangian-wangian tersebut tidak ada. Nah, ya. Jadi salah larangan di sini salah satunya memotong rambut, kemudian juga tadi memakai wangi-wangian. Apabila ada uzur seperti penyakit di kepala yang mengharuskan mencukur rambut, maka wajib baginya membayar fidyah. Apa sih fidyah itu? Fidyah dalam bahasa Arab artinya mengganti atau menebus. Ya. Menurut istilah, fidyah adalah sejumlah harta benda dalam kadar tertentu yang wajib diberikan kepada fakir miskin sebagai ganti suatu ibadah yang telah ditinggalkan. Atau tadi ada larangan-larangan yang dia laksanakan. Salah satunya di sini mencukur rambut sebelum waktunya karena ada uzur tadi, ada penyakit. Itu ya. Itu di antara isi kandungannya. Selanjutnya, nah dengan memberikan fidyah tersebut gugurlah suatu kewajiban yang telah ditinggalkannya.
Fidyah dalam haji dan umroh yakni berpuasa atau bersedekah atau berkurban. Ya, ini berpuasa atau bersedekah atau berkurban. Bagaimana jika tidak ada binatang kurban? Maka wajib baginya berpuasa 3 hari di tanah suci. Ya, ketika berada di Mekah ya, maka wajib dia 3 hari. Dan 7 hari di tempat tinggalnya. Artinya setelah pulang ke tempat tinggalnya, atau kalau kita ke Indonesia, maka kita di Indonesia diwajibkan berpuasa 7 hari sebagai ganti tadi. Nah, itu ya. Itu isi kandungan dari ayat 196 tentang haji. Tugas yang harus dikerjakan oleh kalian sebagai respon dari materi ini. Tulislah dengan bahasamu sendiri dari Quran surat Al-Baqarah ayat 196 tadi. Silakan dengan bahasa kalian buat kesimpulan, buat isi kandungan, gitu kan? Kemudian kirimkan di forum diskusi, boleh di situ ya. Itu. Untuk saat ini hanya itu yang bisa disampaikan. Silahkan kalian pelajari kembali, baca kembali, cari literatur, cari buku-buku yang berhubungan dengan surat Al-Baqarah ayat 196 ini. Mungkin ini yang Bapak catatkan di sini itu hanya sebagiannya saja. Ya. Hanya sebagian saja. Nanti mungkin kalian akan membuat kesimpulan-kesimpulan lain berdasarkan apa yang sudah kalian baca, apa yang sudah kalian lihat di buku-buku yang lainnya. Tuh. Oke. Hanya sampai di situ saja yang bisa saya sampaikan, yang bisa Bapak sampaikan, dan tetap Bapak akan selalu mengajak kepada kalian untuk membiasakan mengaji dan bersedekah. Ya, ngaji dan bersedekah karena akan membuat hati kita menjadi tenang. Oke, terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.